Sekali lagi kami himbau masyarakat Kabupaten Lombok Timur bahwasanya Kabupaten Lombok Timur hari ini adalah zona merah. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak polisi semuanya yang sudah mengawal kami. Insya Allah kami tidak akan melakukan anarkis apapun, karena kami murni memperjuangkan nasib calon pekerja kita orang Indonesia. Sudah berkali-kali kita juga turun aksi, turun untuk hearing segala macamnya, karena calon PNI Polandia sebanyak 211 awalnya, tetapi setelah didata ulang sebanyak 223 orang. Yang banyak sekali. Siapa yang mengatakan orang-orang yang di dalam ini tidak pintar, tapi mereka tidak cerdas. Mereka tidak cerdas dan tidak pakai hati. Ini yang terjadi. Maka menjadi pemimpinlah, pakailah hati. Jangan hanya nih egonya saja, merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat, tidak peduli kepada rakyatnya. Saya berorasi ini hanya meminta sedikit cerdas. Kalau masalah printer, kita tidak meragukan kepintaran Bupati Lombok Timur. Kalau masalah SDM, kita tidak meragukan bagaimana hebatnya di sini. Wakil Bupati, Sekda, OPD, mereka pintar semua. Kita tidak ragukan kepintaran mereka, tapi mereka sedikit cerdaslah melihat persoalan yang terjadi di Lombok Timur ini. Merajalelanya para penipu-penipu yang ada di Kabupaten Lombok Timur malah bilang cerdas sedikit. Masa meresmikan calon perlindungan DKI, calon perlindungan kesejahteraan DKI, tapi coba lihat mereka yang merekrut mereka yang mengirim mereka yang juga meriah. Kamu seharusnya sebagai tuan rumah menerima, bukan akhlaknya seorang anggota dewan menerima kami bertamu duduk. Seharusnya kami duduk bersila di atas, bukan berpanas-panas seperti ini. Di mana sebagai tamu kita mari duduk bersila, walaupun kami tidak di dalam gedung. Masa rakyat di luar saja tidak ada? Bukan akhlak orang Lombok Timur kalau kita bertamu saja ke gedung dewan, kita diterima dengan berdiri. Apakah ini akhlak orang Lombok Timur? Tidak. Kami duduk, kami janji kalau ada yang rusak, borgol saya. Bagaimana, sepakat? Masuk di dalam. Mari masuk. Anggota yang dewan, begitu mereka duduk, mereka sangat sombong. Untuk menemui rakyatnya saja tidak mau, untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya saja tidak mau. Ini yang terjadi oleh wakil-wakil rakyat. Namanya wakil rakyat, tapi mereka menganggap dirinya adalah superhero. Mereka menganggap dirinya lebih tinggi, padahal mereka adalah wakil rakyat. Mereka hanya wakil kita, menyampaikan apa keluhan masyarakat. Kami mewakili rekan-rekan di sini semuanya calon pekerja migran Indonesia yang sudah direkrut oleh PT Bagus Bersaudara sebanyak 223 orang dengan jumlah dananya sekitar 3 miliar 280 juta. Nah, akan tetapi yang dari data awalnya adalah 211 orang. Hingga hari ini hampir kurang lebih 2 tahun, tinggal 4 bulan 2 tahun proses pengembalian uang mereka. Hingga hari ini dijanjikan terus sampai kapan. Nah, karena yang ada di deposito di Kemnaker atau di negara itu dari PT Bagus, semua perusahaan ini adalah sebesar 1 miliar 500 juta. Jauh lebih kurang dari dana yang sudah mereka setorkan oleh calon PNI yang sebanyak 223 kali 15 sampai ada yang 45-47 juta, itu kurang lebih 3 miliar 280 juta rupiah. Itu penipuan yang dilakukan di daerah kita Kabupaten Lombok Timur. Ditipu oleh para tokoh, oleh para sponsor, sehingga para
mempunyai banyak kerugian, mempunyai hutang di mana-mana, dan itu tidak bisa menghidupi para keluarganya. Secara nasional pada tahun 2008 sampai saat ini sangat meningkat pekerja migran Indonesia. Dan seperti yang dikatakan bahwa Lombok Timur ini menjadi penyuplai terbanyak pekerja migran. Maka dari itu, ketika pemerintah daerah tidak mampu untuk mesejahterakan rakyat Indonesia, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap akan mempercayai pemerintah daerah? Perlu kita pertanyakan hak-hak rakyat yang harusnya diterima oleh rakyat miskin kota. Itu tidak diterima, kawan-kawan. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Bupati Lombok Timur, saya kembali ke sini untuk menuntut hak kami yang belum terselesaikan. Karena pihak Kepnaker selaku pencairan uang kami belum sampai saat ini dicairkan. Mereka janji 2 minggu, 3 bulan, 3 minggu, tapi tidak ada terrealisasi, teman-teman. Teman-teman kami capek dengan runtutan dan utang-utangnya. Bunga hutang semakin melebar, kehidupan mereka miris, banyaknya perkelahian antara suami istri gara-gara permasalahan ini. Betul? Kemana lagi kami harus mengadu selain ke Pemda Lombok Timur? Betul, saudara-saudara? Ada oknum yang mengatakan yang sampai saat ini menjanjikan kami tentang pencairan uang. Uang itu mungkin tidak terlalu besar untuk anda yang menjabat di sini, tapi bagi kami itu adalah yang sangat banyak. 15 juta itu, saudara-saudaraku, bukan uang yang sedikit. Teman-teman mengangkat utang-utang di rentenir Jauh lebih kurang dari dana yang sudah mereka setorkan oleh calon PMI yang sebanyak 223 kali 15 sampai ada yang 47 juta, itu kurang lebih 3 miliar 280 juta rupiah. Itu penipuan yang dilakukan di daerah kita, Kabupaten Lombok Timur. Sudah 3 kali kita orasi, turun jalan, hampir 10 kali kita hearing dan mediasi. Itu sudah kita hitung dengan calon PMI yang ada, yang telah direkrut oleh PT Bagus Bersaudara, hingga hari ini belum selesaikan. Dan kami meminta dari Disnaker Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur sendiri yang menyurati, dan kami sendiri di Serikat Buruh Migran Indonesia, dan termasuk dari Dewan Pimpinan Nasional kami di Jakarta sudah 2 kali mendatangi Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, hanya dijanjikan sampai hari ini belum juga diselesaikan dengan anggaran yang menjadi deposito 1,500 juta itu, 1,5 miliar. Nah, hingga hari ini hanya dijanjikan besok, minggu depan, hingga hampir akhir tahun. Dan tuntutan yang kedua, kami berharap kepada Bupati untuk menganggarkan perda yang sudah ada, yang sudah diketok nomor 7 tahun 2021 yang lalu, hingga hari ini tidak ada dianggarkan. Bagaimana masyarakat tahu tentang perda perlindungan pekerja migran kita yang ada di Lombok Timur. Dan yang ketiga, kami berharap Bupati segera memerintahkan desa juga untuk membuat perdes tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.